Berdebah orang itu, tak tahu malu, menjengkelkan sekali kelakuannya, memuakkan, menjijikkan perbuatannya. Sifatnya busuk, sakit dari sononya, sudah hancur hidupnya. Nggak tahu gimana lagi bisa diperbaiki, memalukan nama keluarga. Semua tingkah lakunya membuat miris. Tidak heran orang-orang menyebutnya dasar berdebah. Dalam seri Berdebah episode Pembunuh Kok Disayang kali ini, kita akan menyelidiki rumusan apa yang dipakai Tuhan untuk berhadapan dengan pembangkang perintah Tuhan. Dalam episode Pembunuh Kok Disayang kali ini, kita akan memasuki mesin waktu ke zaman lampau di Perjanjian Lama untuk menilik kisah Daud. Raja terbesar Israel ini menjadi salah satu karakter yang paling sering dikhotbahkan karena memang riwayat hidupnya yang selalu menarik untuk dibahas sebab penuh dengan warna-warni peristiwa yang terjadi selama hidupnya. Dari mengalahkan Goliat, dikejar-kejar Raja Saul mertuanya untuk dibunuh, peristiwa Gua Adulam, membelot untuk membela Filistin, peristiwa Ziklag sebagai komandan perang di berbagai pertempuran sengit, peristiwa Batsheba, pemberontakan Absalom anaknya sendiri, hingga hukuman dahsyat setelah sensus. Tidak ada raja lain yang dikisahkan memakan sebanyak 42 pasal penuh seperti Raja Daud ini, yang ceritanya membentang dari 1 Samuel 16, lalu seluruh kitab 2 Samuel hingga 1 Raja-Raja pasal 2. Memang banyak sekali sepak terjang Raja Daud yang terpuji dan prestasi yang ditorehkan, seperti keperkasaannya sehingga sering menang dalam peperangan, dan sifatnya yang satria, karena meskipun punya kesempatan memancung kepala Raja Saul yang selalu berikhtiar membunuhnya, Daud tidak melakukannya. Juga saat memancung kepala Goliat, hikmatnya menghadapi si bebal Nabal, kegagahannya dalam memimpin para tentara dan perwira, jagonya dalam strategi pertempuran, dan keberpihakannya kepada kebenaran, bukan asal makan pujian dan salah mendukung mereka yang hanya bisa menjilat saja. Namun di tengah-tengah semua prestasinya itu, dalam diri Daud ternyata ada jiwa yang sombong, berhawa nafsu, dan keji. Setidaknya ada 2 kebejatan besar Daud yang dilakukan selama hidupnya. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama berhubungan dengan kesombongan dan perasaan mampu sendiri tanpa Tuhan, yang ditampilkannya ketika dia mengadakan sensus kekuatan tempur dalam kerajaan Yehuda dan Israel yang dipimpinnya. Meski telah diperingatkan oleh Yoab dan panglima-panglima tentaranya, Daud tetap saja memaksa sensus atau penghitungan itu dilaksanakan. Hasil sensus itu menyatakan bahwa Israel punya 800.000 orang yang dapat berperang, dan Yehuda punya 500.000. Atau total 1,3 juta kekuatan tentara perang. Mungkin kita bertanya, apa yang salah dengan sensus? Semua bangsa kan juga melakukan sensus penduduk. Ternyata sensus ini mengandung lebih dalam dari sekedar menghitung untuk mengetahui jumlah penduduk. Di 1 Samuel 16 ayat 7, Tuhan itu bisa melihat motivasi jauh di kedalaman hati seseorang. Di 2 Samuel 24 ayat 10 terjemahan The Message. Tetapi setelah melakukan sensus itu, Daud diselimuti oleh rasa bersalah karena telah meninggalkan ketergantungan dan kepercayaan kepada Tuhan itu dan menggantikannya dengan statistik. Statistik di sini jadi jahat karena saat dibaca Daud bahwa kekuatan perangnya besar, maka dia bisa percaya diri, bukan percaya Tuhan lagi. Ketergantungannya kepada Tuhan pupus dan diganti dengan besarnya kekuatan tempurnya yang dia yakini akan bisa menjadi faktor kemenangan perangnya. Daud terbius lupa diri dan tidak sadar
bahwa selama ini kunci kemenangan perangnya itu karena Tuhan semata. Hatinya telah berbelok. Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Orang yang mengandalkan kekuatan manusia itu terkutuk, namun yang mengandalkan Tuhan diberkati. Mazmur 20 ayat 8. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Alkitab tidak memuji orang yang mengandalkan kemampuannya sendiri. Kepintarannya, kehebatannya, hartanya, jabatan, dan kenalannya. Kejahatan ini serius di mata Tuhan. Hingga ia menawarkan 3 bentuk penghukuman kepada Daud. 1, 3 tahun kelaparan, atau 2, 3 bulan melarikan diri dari lawan, atau 3 hari penyakit sampar. Dengan susah dan berat hati akhirnya Daud memilih 3 hari penyakit sampar yang membunuh 70.000 rakyatnya. Bayangkan saudara, kesalehan yang dalam tanda kutip cuman begitu saja bisa mendatangkan konsekuensi yang begitu masif. Apalagi kesalahan yang lebih berat. Padahal sehari-hari kita melakukan kesalahan yang lebih berat dari sekedar ketidakbergantungan kepada Tuhan kan? Itu pelanggaran Daud yang pertama. Sekarang kita beralih membahas kebejatan Daud yang kedua, yaitu merebut istri orang, berzina dengannya, dan membunuh suaminya dengan biadab. Sebagai seorang raja, dia punya kuasa untuk bertindak sekehendak hatinya. Maka kita yang punya power ini, entah itu uang atau kedudukan, punya tantangan untuk tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. Normalnya seorang pria bisa jatuh hati dengan seorang wanita kan perlu waktu ya untuk mengenal sifat-sifatnya terlebih dahulu. Namun tidak demikian dengan Daud. Dia menuruti dorongan otak reptilnya secara impulsif atau sekonyong-konyong. Saya melatih anak saya untuk menunda kenikmatan atau delaying pleasure sejak kecil. Karena jika dari kecil sudah terbiasa selalu mendapat yang dia mau saat itu juga, mereka akan tumbuh menjadi orang yang tidak bisa menahan diri. Karena mereka akan tersiksa jika dorongan hasratnya tidak terrealisasi saat itu juga. Daud rupanya juga demikian. Begitu tertarik kepada Batsheba, dorongannya harus terpenuhi saat itu juga. Tentu Batsheba tidak bisa menolak titah seorang raja. Setelah mendengar bahwa Batsheba mengandung dari hasil perzinahannya, mulailah Daud putar otak. Tidak sibuk mengatur strategi perang agar tentaranya menang, dia malah sibuk mengatur strategi untuk menutupi dosanya. Bagi orang yang sedang hidup menyembunyikan sesuatu, dia akan kehilangan fokus kepada hal-hal penting yang seharusnya dia lakukan di hidupnya. Seorang pria yang tidak beres akan lumpuh menjalankan perannya sebagai kepala rumah tangga dan mungkin akan mengorbankan pekerjaannya karena seluruh pikirannya terpusat pada menutupi sesuatu yang ia sembunyikan itu. Daud membuang banyak waktu efektifnya untuk menyingkirkan Uria suami Batsheba ini. Dari membujuknya untuk tidur dengan istrinya supaya menghilangkan jejak bayinya hingga membuatnya mabuk dalam sebuah perjamuan minum. Semua usaha raja itu akhirnya ditolak oleh Uria. Akhirnya raja merencanakan senjata pamungkasnya. 2 Samuel 11 ayat 14-15. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya, supaya ia terbunuh mati.
Menurut pasal 340 KUHP, pembunuhan berencana seperti ini, ancaman hukumannya adalah penjara seumur hidup atau hukuman mati. Ayat 17, ketika orang-orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, maka gugurlah beberapa orang dari tentara, dari anak buah Daud, juga Uria orang Het itu mati. Juga Uria orang Het itu mati. Terlaksanalah rencana busuk dan keji Daud. Uria mati. Meski Daud telah membunuh berlaksa-laksa, namun itu dalam konteks perang dengan musuh dan sah. Namun mencabut nyawa satu orang, Uria, beban dosanya ribuan kali lebih besar dari puluhan ribu nyawa musuhnya itu. Kisah ini diakhiri dengan Nabi Nathan memperingatkan Daud dan akhirnya Daud bertobat. Namun harus menanggung konsekuensi bayinya dengan Batsheba itu mati. 2 Samuel 12 ayat 13 sampai 14. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Nathan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati." Dari kisah-kisah di atas, Daud telah melakukan 2 pelanggaran berdebah besar dalam hidupnya yang berakibat fatal. Namun ada keanehan, bagaimana seseorang seperti Daud yang telah melakukan kebejatan yaitu kesombongan, merebut paksa istri orang dan melakukan tindakan pembunuhan begini bisa dikatakan Tuhan sebagai seorang yang berkenan di hatinya. Jauh sebelum Daud dinobatkan menjadi raja, Samuel telah menubuatkan di hadapan Saul di 1 Samuel 13 ayat 14. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Orang itu adalah Daud. Tuhan sebagai Allah yang Maha Tahu pasti Dia tahu bahwa Daud akan melakukan 2 pelanggaran itu di masa-masa kepemimpinannya sebagai raja. Tetapi mengapa dengan yakin Tuhan masih saja menyebutnya seorang yang berkenan di hatinya? Tidakkah lebih aman jika Dia berkata, Daud adalah seorang yang berkenan di hatiku kecuali 2 pelanggarannya yang jahat itu? Tuhan tetap menyebut Daud seorang yang berkenan di hatinya meskipun Daud melakukan 2 pelanggaran besar itu, saudara. Dengan kata lain, 2 pelanggaran besar yang termasuk pembunuhan itu tertutupi atau terselimuti bahkan terhapuskan oleh kasih sayang Allah yang besar itu. Loh, pembunuh kok disayang? Saudara, Allah itu benci dosanya. Buktinya dosanya mengandung konsekuensi. 70.000 orang terbunuh oleh sampar dan anaknya mati. Namun Tuhan sayang pribadinya Daud. Di perjanjian baru, Paulus mengkhotbahkan penunjukan Raja Daud ini kepada jemaat di Antioquia di Pisidia. Seperti dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku." Dalam terjemahan The Message, "Aku telah mendapat Daud, seorang laki-laki yang detak jantungnya seirama dengan detak jantungku," atau "whose heart beats to my heart." Bagaimana orang keji bisa disebut jantung hatinya berdetak seirama jantung hati Tuhan? Ayah Uria akan protes kepada Allah, "Tuhan, dia itu pembunuh. Dia itu sengaja menaruh anakku di baris terdepan di zona merah. Zona yang dimana musuh itu lebih kuat agar anakku terbunuh. Dan engkau masih menyebutnya kesayanganmu. Engkau nggak salah sebut orang, Tuhan." Namun itulah kenyataannya. Allah tidak pernah salah. Allah sangat benci perbuatan dosa. Dan dosa pasti mengandung konsekuensi kerugian yang besar. Namun Allah menerima kembali si pendosanya. Setelah penerimaan dan pengampunan inilah kita dimampukan untuk tidak lagi hidup di dalam dosa itu. Ujung akhir dari kehidupan Daud, dia finish strong. Dikuburkan penuh kehormatan dan kedikdayaan. Dan mewariskan tahta kerajaan yang sangat kokoh kepada Salomo anaknya. Lihat kronologisnya Daud. Perkasa,
pendosa, tetap disayang, finish strong. Maukah kita seperti dia? Saudara, Yesaya 1 ayat 18 meneguhkan, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Apa itu kirmizi dan kain kesumba? Itu adalah biangnya warna merah yang paling pekat. Warna merah adalah warna dengan frekuensi terendah dibanding warna-warna lain, yaitu di 400-an terahertz. Dan mempunyai panjang gelombang tertinggi yaitu 750 nanometer. Dengan kata lain, warna merah pekat ini adalah warna paling ekstrim, di mana sudah tidak ada lagi yang bisa menandingi lagi. Kalau penjahat itu seperti Al Capone lah yang kejahatannya itu maksimal. Jadi kejahatan dan kejatuhan semerah kirmizi dan kain kesumba sudah dibasuh oleh darah Yesus menjadi putih seperti salju dan bulu domba. Merah dosa kita dilarutkan oleh merah darah Kristus menjadi putih bersih. Yesaya 1 ayat 18 tadi seperti menantang kita. Sampai sejahat apa sih kamu? Tak ada kejahatanmu yang bisa menggagalkan Tuhan untuk menyayangimu dan menerimamu sebagai manusia yang utuh kembali. Terimalah saudara uluran tangannya sekarang. Nantikan episode selanjutnya dari seri Berdebah ini. Tuhan Yesus memberkati.